Jadi Pak Wiwi sebenarnya bisa nggak sih Anda menjelaskan begitu ya tahapan-tahapan utama begitu ya kalau kita tanya begitu dalam proses restrukturisasi utang yang memang telah dan akan dilakukan PT Waskita? Ya, Mbak Safira, jadi Waskita melakukan upaya restrukturisasi keuangan ini meliputi kewajiban Waskita baik kepada perbankan maupun kepada pemegang obligasi khususnya yang non penjaminan. Dari sisi perbankan, kewajiban Waskita atas perbankan MRA dan KMK penjaminan, kami telah mendapatkan persetujuan atas skema restrukturisasi yang kami usulkan. Dan saat ini langkah selanjutnya adalah kami harus melengkapi syarat-syarat secara administrasi agar restrukturisasi itu bisa efektif. Harapannya bisa segera di akhir bulan ini. Dari sisi obligasi, kami Waskita juga sudah mendapatkan persetujuan atas 3 seri obligasi yang kami miliki dengan skema non penjaminan dari 4 seri yang sudah mengalami default. Di mana secara prinsip persetujuan yang diberikan adalah penurunan atas kupon dan juga perpanjangan tenor yang telah dilakukan juga pembayaran atas kupon yang sudah mendapatkan persetujuan dari para pemegang obligasi di bulan Juni 2024 lalu. Nah, dengan disetujuinya restrukturisasi utang ini, kedepannya Waskita optimis dan berkomitmen untuk bisa dapat meningkatkan kapabilitas dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya, juga demi pencapaian milestone yang telah ditetapkan di dalam kesepakatan bersama. Baik, lalu gimana Pak kondisi finansial perusahaan begitu ya kalau misalnya kita lihat setelah restrukturisasi utang ini efektif? Ya. Ketika restrukturisasi ini efektif, kami harapkan Waskita bisa mendapatkan kestabilan dari sisi finansial yang lebih kuat, yang terutama didukung dengan adanya skema cash waterfall yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan ya, dengan proyeksi keuangan perusahaan, yang harapannya kami bisa dapat lebih fleksibel di dalam mengelola kegiatan keuangannya, baik itu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga maupun dalam mengelola modal kerja demi penyelesaian proyek-proyek kita yang masih ongoing. Tapi kalau misalkan kita lihat proses restrukturisasi ini apakah memang untuk jangka pendek atau jangka panjang, ya. Pak Wiwi? Restrukturisasi ini bagi kami bisa diartikan sebagai strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Maupun jadi ya, bisa dilakukan. Dengan skema pembayaran yang kita lakukan bunga khususnya secara default, yang telah disepakati dengan perbankan dan juga obligasi. Ini harapannya kondisi cash flow Waskita itu dalam jangka pendek bisa lebih fleksibel. Dan dari sisi adanya perpanjangan tenor tentunya harapannya ini dengan restrukturisasi ini sekaligus memberikan kesempatan kepada Waskita untuk menata ulang kondisi keuangan dan operasionalnya dengan lebih baik. Nah ini menarik nih, bagaimana restrukturisasi utang ini mempengaruhi operasional perusahaan secara keseluruhan Pak Wiwi? Oke. Tentunya Waskita menganggap restrukturisasi ini tidak hanya dilakukan pada sisi finansial perusahaan ya. Sisi operasional perusahaan pun telah dan akan secara berlanjut dilakukan transformasi dengan menyesuaikan kondisi-kondisi yang terkini dan tentunya lesson learned dari kondisi-kondisi yang lalu. Kemudian melihat kondisi perseorangan saat ini, kami manajemen Waskita berkomitmen untuk mengembalikan Waskita ke core bisnisnya sebagai kontraktor murni. Dan juga berfokus untuk bisa memaksimalkan kapabilitas. Pengalaman yang kita miliki dan juga expertise dari Waskita, terutama dalam mengerjakan proyek-proyek ada jembatan, jalan, gedung, infrastruktur air, maupun proyek-proyek infrastruktur lainnya yang ada di Indonesia, yang tentunya ini merupakan bagian dari kontribusi Waskita kepada pembangunan infrastruktur di Indonesia, Mbak. Nah, tidak kalah pentingnya, Mbak Safira, bahwa perbaikan pada tata kelola perusahaan secara menyeluruh adalah hal yang mutlak. Yang tadi disampaikan Pak Dirut juga, dan kami Waskita berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan penguatan dari sisi GRC, yaitu governance, risk, dan compliance. Baik, saya akan bertanya yang sama nih. Tadi Pak Wiwi sudah menjawab, sekarang saya mau minta pendapat Anda begitu. Bagaimana Pak Oho ini restrukturisasi utang ini mempengaruhi operasional perusahaan secara keseluruhan, Pak Oho? Ya, Mbak Safira, kalau kita bicara restrukturisasi ini kan tentunya kita bagaimana menguatkan operasional kita.
karena engine kita ada di situ. Jadi kalau proses transformasi menjadi suatu kewajiban untuk memperbaiki operasional kita. Dan manajemen waskita tentunya berkomitmen untuk mengembalikan waskita kepada core bisnis kita supaya ke depan kita tuh bisa menjaga ataupun meningkatkan kinerja dan meningkatkan kapabilitas kita termasuk dengan kapasitas yang ada di waskita itu bisa kita optimalkan secara baik. Dan tentunya waskita itu memiliki long experience ya. Tentunya keahlian kita mengerjakan proyek-proyek di jalan, jembatan, gedung, infrastruktur maupun yang lainnya lah. Kita juga punya proyek-proyek yang landmark yang dilakukan di Indonesia. Memang tidak kalah pentingnya ini kita kembali pada tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Waskita ini saya dengan Pak Wiwi dan direksi yang lain tentunya berkomitmen bahwa kita harus tingkatkan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab yang saya sampaikan di awal tadi dengan peningkatan governance, risk management yang baik dan compliance kita optimalkan. Jadi mungkin itu salah satu hal yang kewajiban dari manajemen untuk mengeksekusi atau mengimplementasikan aspirasi dari pemegang saham kepada kita. Baik, saya akan kembali ke Pak Wiwi. Pak Wiwi, ini bagaimana strategi perusahaan dalam memulihkan kinerja finansial pasca restrukturisasi? Iya, kedepannya waskita berkomitmen untuk melakukan efisiensi pada seluruh aspek usaha perusahaan dari sisi bisnis operasional, baik di level produksi, ini di proyek-proyek, sampai dengan di level korporasi. Dan perseroan juga telah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dengan metode diantaranya dalam material management, kemudian penerapan konsep lean construction, dan juga penerapan atau optimalisasi atas manpower planning yang lebih baik dan lebih kuat demi menyesuaikan biaya-biaya produksi yang lebih minim, lebih optimal dalam mencapai kinerja yang lebih baik di saat ini. Baik, saya akan tanya juga nih untuk Pak Oho dan juga Pak Wiwi ini sebagai closing statement. Sebenarnya seperti apa Pak harapan Pak Oho dan Pak Wiwi setelah restrukturisasi ini dilakukan untuk waskita sendiri? Harapannya apa Pak Oho terlebih dahulu? Ya, memang bicara restrukturisasi ini kan berbicara terkait dengan sustainability. Artinya going concern waskita ke depan itu menjadi perhatian khusus. Jadi kalau saya perlu sampaikan di sini bahwa sustainability waskita itu harus kita jaga. Karena bagaimanapun juga waskita ini sebagai salah satu perusahaan BUMN karya yang dimiliki oleh pemerintah. Tentunya harapan dari stakeholder atau pemegang saham terhadap waskita pasti tinggi. Jadi kita harus mendeliver apa yang diekspektasikan oleh pemegang saham. That's why untuk menjaga sustainability ini artinya memang selain kita berbenah di dalam proses internal kita, di sisi lain kita juga memberikan output ataupun deliverable terhadap pekerjaan yang di assignment kepada kita itu harus kita jaga dengan baik dan kita harus tingkatkan terus-menerus. Karena bagaimanapun juga kalau saya melihat bisnis waskita ke depan, karena bisnis ini never ending, tentunya kalau saya perhatikan kan bisnis konstruksi ini nggak ada habisnya lah kalau saya bilang. Dari waktu ke waktu selalu ada. Kalau gedung pasti, mau gedung ataupun fasilitas infrastruktur lain, tentunya pasti revitalisasi itu tetap akan dilakukan. Karena bagaimanapun juga waskita memanfaatkan potensi yang ada, karena secara bisnis industrinya ke depan masih cukup solid dan besar lagi. Jadi kita harus manfaatkan itu. Baik. Untuk Pak Wiwi, seperti apa harapannya untuk waskita setelah restrukturisasi ini? Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dirut, tentunya dari sisi finansial. Tentunya dengan implementasi atau efektifnya MRA dan juga obligasi, kita memiliki komitmen manajemen kepada para kreditur. Nah, ini yang harus kita jaga melalui tahapan apa? Tentunya melalui tahapan memperhatikan going concern, operasional bisnis yang excellent, penguatan tata kelola,
sehingga seluruh milestone yang ada di perjanjian MRA maupun perjanjian perwali amanatan untuk obligasi itu bisa kita penuhi secara tepat waktu tanpa menimbulkan gejolak baru terhadap proyek-proyek yang kita miliki saat ini dan ke depan. Baik, kita harapkan demikian. Sukses terus untuk Waskita, Terima lancar kasih, Pak semua Mbak urusannya dan rencana-rencana ke depannya sehingga memang Waskita ini menjadi perusahaan yang memang baik lagi begitu ya Insya Allah. di industri konstruksi ini.